Assalamualaikum Dik Subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Sabar. Nama kita kok Sabar dan Subur? Itu maknanya apa, Kang? Makna dari nama kita, aku bernama Sabar, kamu bernama Subur. Itu adalah doa yang artinya siapa yang hatinya sabar pasti hidupnya menjadi subur. Oh, begitu. Iya. Selanjutnya aku mau tanya. Malam ini suasananya sangat indah dan istimewa. Ini ada apa, Kang Sabar? Dik Subur, malam ini kita sowan di rumah dinas Bupati Karanganyar dalam rangka perayaan Hari Wayang Nasional, Hari Wayang Dunia, dan juga menyongsong hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108. Ulang tahun yang ke-108 mempunyai harapan dan doa yang luar biasa. 108 angkanya 108. 1 sama 8 jumlahnya 9. 9 adalah angka kemenangan, yang artinya sesarengan Bapak Bupati bangun Karanganyar menuju zaman kemenangan. Wow, mantap, luar biasa Kang Sabar. Aku suka sama kamu kalau memang cerdas seperti itu. Makanya kalau duduk di mana-mana, nabuh apa saja, aku selalu bersandingan dengan kamu. Iya, kamu suka ngantuk. Kalau aku yang lain pada nabuh gamelan bingung, saya malah Sebentar, Kang. Tapi biasanya wayangan hari jadi Karanganyar itu diselenggarakan di alun-alun dan dengan pentas spektakuler kolosal, sindenya banyak sekali. Kenapa kok malam hari ini diselenggarakan di rumah dinas Bupati dan sindenya cukup minimalis? Kamu jangan salah, Dik Subur. Perlu tak luruskan bahwa konsep wayangan malam ini tidak sekedar pertunjukan yang mewah dan megah, tapi Bapak Bupati kita ingin mengembalikan marwah roh wayang yang mengutamakan pesan moral dan nilai luhur yang juga terkandung di dalam lakon sebagai pedoman hidup. Wayang tidak hanya hiburan, wayang tidak hanya hura-hura, namun wayangan adalah nilai budaya yang luar biasa. Pesan dari Bapak Bupati kita seperti itu. Betul, seperti itu. Lalu malam hari ini ceritanya atau lakonnya apa, Kang Sabar? Subur. Karena zaman sekarang di negara kita krisis sosok panutan jiwa kesatria sejati yang menjadi pedoman bagi masyarakat, maka pada malam hari ini cerita atau lakonnya adalah Tripomo. Tripomo apa itu?
Lakon Tripoma ini bersumber dari serat Tripoma karya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara keempat. Tripoma artinya 3 sosok kesatria atau prajurit yang berjiwa besar, rela berkorban jiwa raga untuk pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Itu isi Tripama. Oh, lalu siapa saja 3 satria tersebut, Kang Sabar? 3 kesatria tersebut yang pertama adalah bernama Bambang Sumantri. Tokoh wayangnya adalah seperti ini. Ini namanya Bambang Sumantri, atau juga disebut Patih Suwondo. Sumantri adalah pemuda dari desa Jatisrana, putra dari Resi Swandagni yang mempunyai tekad bulat untuk mengabdikan diri kepada Raja Maespati Prabu Arjuna Sasra. Demi cita-citanya yang mulia untuk menjadi pejabat yang jujur dan tanggung jawab, dia rela kehilangan adiknya yang bernama Sukasrana dan juga rela berkorban nyawa untuk menjaga martabat negaranya. Tepuk tangan untuk Bambang Sumantri. Ini Bambang Sumantri, betul. Terus tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah sosok raksasa yang bernama Raden Kumbakarna. Kumbakarna, masa raksasa monster seperti ini menjadi contoh yang baik, Kang Sabar. Oh, kamu jangan salah. Kamu jangan salah, Dik Subur. Kumbakarna mempunyai jiwa yang mulia, jujur dan patriot sejati. Hal ini bisa menjadi contoh yang baik walaupun berwujud raksasa, tapi baik dan jujur. Lebih baik berwujud buruk muka namun hatinya bersih daripada menjadi piyayi, mobilnya Mercy, memakai jas dan jadasi, namun tiap hari kerjaannya hanya menjadi korupsi. Oh, begitu. Begitu Raden Kumbakarna. Memang betul. Nah, itu. Tuh. Lalu kesatria yang ketiga namanya siapa? Kesatria yang ketiga adalah Ratu Angga atau Ngawangga yang bernama Sang Basukarna. Ini Prabu Basukarna, betul. Atau Suryatmojo atau Surya Putra. Karna atau Karno adalah putra Dewi Kunti Talibrata, kakaknya para Pandawa. Namun di dalam perang Bratayuda justru Karno berpihak kepada Duryudana Raja Serakah. Walaupun dalam perang Bratayuda Basukarna bermusuhan dengan para Pandawa, namun di jalan yang berbeda. Tujuannya tetap sama, yaitu rela gugur untuk membasmi angkara murka di dunia. Itulah Basukarna. Wow, luar biasa. Jadi hanya 3 kesatria ini yang menjadi contoh dan juga mempunyai peran utama dan penting pada pergelaran wayang pada malam hari ini. Tidak.
masih ada lagi salah satu tokoh penting dan utama yang menentukan wayang malam hari ini terlaksana atau tidak. Siapa? Tidak lain tidak bukan adalah ini tokohnya. Oh, aku ngerti piyai iki biasane nyanyi Lungiting Asmara. Lungiting Asmara itu jangan dianggap salah. Lungit adalah keindahan, asmara adalah cinta. Dengan cinta kasih Bapak Bupati untuk warga masyarakat, akhirnya menjadikan tentram dan indah untuk Kabupaten Karanganyar yang tercinta. Aku sebagai rakyatnya bangga sekali, orangnya berwibawa, orangnya cakap, orangnya jujur, orangnya bijaksana. Jangan dicium, nanti istrinya cemburu. Lalu bagaimana? Nah, setelah saya jelaskan, mari bersama-sama kita simak lakon Tripama. Sebentar, Kang Sabar, kenapa kok pada malam hari ini kamu menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia? Padahal biasanya wayang itu menggunakan bahasa Jawa. Wayang sekarang sudah mendunia. Tidak hanya dinikmati oleh orang Jawa, tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia, namun juga dinikmati oleh orang sedunia. Generasi Z era sekarang tidak ada yang tahu terhadap cerita wayang karena tidak paham atas bahasa wayang. Dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti ini sebagai jembatan, semoga wayang tetap dicintai oleh para generasi sepanjang zaman. Oke, kita mulai. Kita simak bersama-sama lakon karya Mangkunegara keempat, Tripama. Ayo bebarengan angrakit manut lakune sanggit. Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng, putraku ngger bocah bagus.